Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali hikmah Ramadan pada kesempatan yang mulia hari ini, saya mengajak kita semua untuk belajar menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang bersyukur itu masuk dalam kategori abdan syakura atau hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya. Semoga kita dapat mencontohi uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses kita mengedukasi diri melalui ibadah-ibadah yang kita laksanakan menjadi pribadi yang memiliki etos kerja yang tinggi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan kita untuk disiplin. Kedisiplinan yang kita lihat dalam ritual puasa itu bukan hanya kita melaksanakan puasa dengan menahan lapar, haus, dan juga larangan-larangan yang membatalkan ibadah puasa kita. Tetapi dalam rutinitas pelaksanaan ibadah puasa, kita melihat puasa sebagai bulan edukasi. Seluruh proses-proses peribadatan dalam bulan puasa itu mengajak kita untuk disiplin berbasis pada nilai-nilai. Sejak kita mulai melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, mungkin pada saat ibadah puasa kita melaksanakan ibadah sholat kita dengan tidak tepat waktu atau biasa mengulur-ulur waktu. Pada pelaksanaan ibadah puasa, kita semua secara berjamaah ada semacam disiplin berbasis nilai. Kita didorong oleh panggilan iman kita kepada Allah untuk melaksanakan atau mendirikan sholat secara tepat waktu dan berjamaah. Ini sesuatu nilai yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Juga keterjebakan kita dalam rutinitas sehari-hari. Kesibukan kita dengan urusan-urusan kita masing-masing. Baik sebagai bapak atau sebagai ibu, anak, dan seterusnya. Kita disibukkan oleh rutinitas kita sehari-hari. Di kantor, di kampus, di tempat kita bekerja, anak-anak sibuk dengan perkuliahan, sekolah, dan seterusnya. Jarang sekali kita memiliki ruang-ruang perjumpaan. Dan ketika bulan suci Ramadan tiba, kita semua kembali berjamaah. Kita buka puasa secara bersama-sama, kita makan malam bersama-sama, dan juga kita makan sahur secara bersama-sama. Semua ritual ketika ibadah puasa yang kita dapatkan 2 hal. Yang pertama adalah disiplin berbasis nilai, yaitu pada ketepatan waktu kita masing-masing. Disiplin untuk kembali berjamaah. Disiplin yang kalau dalam tradisi orang Maluku yaitu tradisi dulang yang hampir punah. Jarang sekali orang tua makan dengan anak dan seterusnya. Di bulan puasa kita merajut kembali ikatan-ikatan keadaban di dalam rumah tangga itu. Tradisi dulang ketika berbuka puasa, makan malam, dan juga sahur secara bersama-sama. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, membangun etos kita untuk merawat kebersamaan mulai dari kehidupan rumah tangga kita, dan juga bukan itu saja, disiplin juga kita merawat ukhuwah, silaturahim, kita berbuka puasa bersama, salat jamaah bersama, dan seterusnya. Itu bagian dari etos untuk kita merawat silaturahim di antara sesama kita. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu."
dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Dalam konteks ini, ibadah puasa sekali lagi mengajarkan kita untuk disiplin berbasis nilai, disiplin untuk membangun silaturahim, memperkuat jamaah di antara sesama kita dan seterusnya. Dengan disiplin berbasis nilai ini, hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kemudian membangun etos kerja kita. Kenapa? Ketika orang bicara tentang tantangan era kompetisi global, orang tidak bisa mengembangkan etos kerjanya kalau dia tidak mulai dengan disiplin berbasis nilai, yaitu disiplin dalam kita mengelola waktu kita masing-masing, tidak mengulur-ulur waktu. Kita tidak bisa membangun etos kita kalau kita tidak punya networking, kita tidak punya semangat bersilaturahim. Orang akan bisa menjamah modernitas. Orang bisa menjadi orang-orang yang unggul ketika dia punya jejaring yang luas. Jejaring ini kita bangun dengan apa yang disebut dengan silaturahim. Dan puasa ini adalah bulan semarak kita membangun etos kerja untuk merawat silaturahim itu, ketika selama sebelum bulan puasa keterjebakan kita dengan rutinitas kita masing-masing, individualisme kita, dan orang Ambon bilang, katong biasa suka mengulur-ulur waktu, ada budaya malas, dan seterusnya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, semoga dengan ibadah puasa yang kita laksanakan ini memberi kita spirit untuk dapat merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita, merubah karakter kita, untuk kita meningkatkan etos kerja kita. Karena tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali diri kita sendiri. Start from you. Mulai dari diri Anda. Ada sebuah pepatah nilai yang mengatakan, Anda tidak berhak merubah orang lain, tetapi Anda lebih berhak merubah diri Anda sendiri sehingga orang lain bisa berubah karena Anda yang berubah. Disinilah puasa menempa kita untuk menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang punya disiplin berbasis pada nilai-nilai. Nilai-nilai kedisiplinan, nilai etos kerja, nilai yang saya katakan tadi, nilai berjamaah atau silaturahim, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi yang punya kualitas, pribadi yang punya daya kompetisi, pribadi yang menjadi kekuatan pencerah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hikmah Ramadan yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati, memberkahi, dan meridhai amal ibadah puasa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.